I waited a long time for this team up. Fuck that, you were the X-Man. He was a hero in my world. But you know how to save him. You were always the wrong guy. Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. Stop it. Oke, nggak perlu basa-basi lah ya, karena kalian semua sudah tahu bahwa surprise-nya besar sekali di final trailer Deadpool and Wolverine. Dan buat kalian yang mungkin belum nonton final trailernya, please nggak usah ditonton, seriusan. Spoilernya gila banget dan anjing, ini penyakitnya Marvel kambuh, cok. Tanpa berlama-lama lagi, Hikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Final trailer dibuka dengan diperlihatkan Deadpool yang berada di tengah hutan. Kalau gue lihat nih ya, sebenarnya ini tuh udah bisa ketebak ya, Deadpool itu berada di hutan salju yang banyak fans mengira bahwa lokasi ini adalah lokasi timeline Age of Ultron. Tapi gue nggak yakin sih, kayaknya cuman sekedar ya random timeline aja gitu ya, yang kebetulan looks-nya mirip gitu aja sih menurut gue. Kayaknya nggak mungkin sampai ada timeline Age of Ultron dan lain sebagainya, kayak repot banget nggak sih. Kita pun diperlihatkan universe yang disinggahi Deadpool yang kuat diduga sebenarnya itu dinamakan The Void. Di situ ada penampakan Royal Place Valhalla Closure. Nah itulah pokoknya, seperti yang ada di Asgard MCU. Bedanya ini tuh kayak udah terbengkalai gitu. Kemungkinan di The Void atau di universe ini dulunya ada bangsa Asgardian atau Thor. Namun ya nggak tahu dah tuh nasibnya bagaimana. Lanjut, diperlihatkan Deadpool dan Wolverine yang hendak duel di dekat logo Fox yang hancur. Ini mah udah bocor berkali-kali ya, jadi nggak perlu gue bahas sedetail mungkin gitu ya, karena ya memang sudah kelihatan gitu ya. Dan katanya sih di adegan ini Wolverine itu pakai topeng seharusnya cuy, tapi diubah gitu ya, di CGI gitu. Jadi topengnya tuh hanya CGI dan wajahnya si Hugh Jackman tuh ya kayak gini aja gitu kalau di trailer, tapi begitu nanti di filmnya katanya sih nanti bakalan pakai topeng. Kemudian di sini Deadpool berkata bahwa dia sudah menunggu lama untuk team up ini. Sebenarnya ini mengkonfirmasi bahwa Deadpool memang mengetahui sosok Logan, namun sepertinya baru kesampaian team up dengan Logan versi alternatif yang ini. Jadi ini bukan Logan versi Fox yang dari dulu kita tonton ya, enggak, bukan, nanti ada penjelasannya. Nah, Deadpool ini pun menceritakan Logan versi universe-nya yang sangat dihormati. Beliau adalah anggota X-Men, dikenang sebagai sosok pahlawan. Pada dialog ini diperlihatkan seluruh kisah Logan versi Fox di seluruh installment hingga akhirnya wafat di film standalone Logan. Seluruh adegan tadi bertemakan hitam putih yang memaknai kenangan orang yang telah meninggal. Jadi secara tidak langsung universe Deadpool dan X-Men adalah universe Logan standalone. Jadi mereka nih ternyata satu universe yang sama gitu. Banyak yang mengira gitu kan ya awalnya kalau Logan versi standalone itu sebenarnya beda universe, tapi nyatanya enggak. Logan standalone yang dulu kita tonton gitu ya, ada Lauranya di situ. Ya itu adalah Logan yang sama yang kita tonton di Day of Future Past dan lain sebagainya. Itu Logan yang sama. Itu sebabnya Deadpool tuh kayak seneng banget gitu ketemu Logan, karena di universe-nya udah nggak ada gitu dan mimpinya belum kesampaian buat team up dan baru kesampaian sekarang. Kita pun diperlihatkan Alayat yang hendak melahap jasadnya Scott Lang yang ternyata di dalamnya itu ada Cassandra Nova. Kita juga dapat mendengar dialog dari si Logan seperti ini. Scott dulu memintaku menggunakan suit ini, begitu pula Storm dan Beast. Namun semua sudah terlambat. Dialog ini ternyata saat di adegan api unggun gitu cuy. Nah kalau kalian perhatikan, di universe Logan alternatif ini terkonfirmasi Storm, Beast sudah tewas. Begitu juga dengan Scott, dan sebenarnya ini juga mengkonfirmasi bahwa Avengers dan juga para mutant itu pernah beraliansi. Nah, di sini keinginan mereka bertiga adalah melihat sosok Logan menggunakan suit kuning ini, karena mungkin pada saat mereka itu menjelang kematian, Logan tidak ada di sisi mereka yang menggunakan suit kuning, gitulah intinya. Kemudian ada dialog dari Deadpool yang ini tuh serius banget sih asli. Gue gak pernah lihat Deadpool seserius ini. Dia bilang kalau ada 9 orang di foto tersebut yang menjadi dunianya dia. Dan dia mau selamatin dunianya dengan meminta bantuan Logan, karena ya dia nggak bisa melakukan itu sendiri lah intinya. Nah disinilah kunciannya. Kalau menurut gue pribadi ya, gue punya teori kalau ini adalah ending dari Deadpool and Wolverine. Karena kalau misalkan kita perhatikan di trailer sebelumnya,
Deadpool itu kan ngerayain ulang tahun ya, dan di sini kayaknya dia kembali lagi untuk ke universe-nya ngerayain ulang tahun yang kacau karena sebelumnya itu diculik TVA kan. Nah, karena baju si Wade Wilson sama outfitnya si Vanessa tuh udah beda gitu, berbeda dengan yang di awal trailer sebelumnya gitu kan ya. Ini tuh outfitnya beda nih mereka berdua, jadi kayaknya memang beda timeline atau beda waktu. Jadi ini kemungkinan besarnya berada setelah kekacauan yang dialami oleh Wade Wilson, dan dia sempat kembali dulu atau singgah dulu ke universe Fox dan akhirnya nanti akan pindah ke universe Disney atau MCU. Kemudian kita diperlihatkan pasukan Cassandra Nova yang menuju ke suatu tempat. Nah, kalau kita perhatiin, ini kayak ada semacam pesawat jatuh gitu nggak sih? Dan kayaknya mereka bergerak ke arah pesawat itu. Kemudian ada pertarungan Wolverine dengan Sabretooth seperti TV spot sebelumnya. Kita juga diperlihatkan sosok Cassandra Nova yang sedang mencoba sebuah alat yang kuat diduga. Alat inilah yang bakalan ngasih dia power yang berkaitan dengan time travel, multiversal travel, hingga mengatur story seperti layaknya Loki. Karena jika kita perhatikan lagi nih ya, di sini dia itu ternyata nggak berubah jadi spaghetti cuy. Sama kayak Loki gitu yang nggak berubah jadi spaghetti. Berarti powernya Cassandra Nova itu sudah berada di atas rata-rata, jadi durability-nya tuh kuat banget. Nah, ini dia nih scene berikutnya yang menurut gua jadi menu utamanya di final trailer ini, yaitu X-23 atau Laura yang terkonfirmasi kembali dan bakal join bersama Deadpool and Wolverine. Laura yang ini beneran legit Laura yang ada di Logan Standalone kayaknya. Dari dialognya tuh sebenarnya udah sangat jelas dia adalah Laura dari universe tersebut. Menurut gua ya, Logan versi alternatif inilah yang akan menggantikan sosok Logan yang sudah meninggal, di mana dia termotivasi dari Wade, Laura, dan mungkin beberapa anggota X-Men yang hadir yang menjadi saksi hidup Logan Fox yang telah meninggal. Maka dari itu menurut gua ini develop karakternya bakal cepet sih. Seperti layaknya Loki yang dari 2012 itu kan bisa terdevelop tuntas gitu ya dengan nonton seluruh alur hidupnya di TVA gitu, anjing banget emang. Deadpool dan Wolverine pun bersiap-siap untuk bertempur, kemudian terlihat sling ring portal yang cukup besar gitu ya, kayak sling ring portal yang seukuran adegan ikoniknya di Avengers Endgame. Cuman bedanya yang muncul dari situ tuh keluarnya varian Deadpool semua cuy dari berbagai universe yang dipimpin oleh Lady Deadpool yang kuat diduga adalah Blake, istrinya Ryan Reynolds. Kalian gak usah ribet gitu ya nebak Lady Deadpool ini siapa, karena menurut bocoran yang ada Lady Deadpool gak bakal lepas topengnya sampai akhir film. Namun voice actress-nya mirip suara Blake, cuman kayak gitu doang petunjuknya. Jadi nggak ketahuan nih siapa. Dan ini bukan Tyler, fix bukan Tyler, karena dari bentuk tubuhnya ini, sorry ya, maaf banget, nggak bermaksud untuk ngejelekin Taylor Swift dan lain sebagainya, tapi ya memang dari bentuk bodinya memang bukan Taylor Swift banget. Ini bentuk bodinya Blake gitu cuy. So ya itu tadi adalah breakdown detail dari final trailer Deadpool and Wolverine. Detail-detail tadi tuh sebenarnya cukup spoiler ya, jadi gue jelasinnya cukup singkat aja, nggak mau gue gali lebih dalam lagi. Memang sengaja waktunya sudah menghitung jari lagi untuk perilisan Indonesia, karena untuk Indonesia kita dimajuin 2 hari. Beda dengan Amerika yang rilis di tanggal 26 Juli. Kalau kita itu tanggal 24 Juli, jadi mendingan lu sabar-sabar aja close sosial media kalau emang gak mau kena spoiler, dan anteng adem ayam, jangan buka TikTok, jangan buka Twitter, pokoknya lanjutkan hidup aja seperti layaknya orang normal, jangan sentuh-sentuh sosial media dulu kalau emang gak mau kena spoiler. Oke? Mungkin segitu dulu, gue Cliponex pamit undur diri, and I'll come see you next time. Ini videonya memang singkat ya, karena seperti yang gue jelasin tadi, gue gak berani ngulik-ngulik lebih jauh karena ngeri, ini tuh udah spoiler.